Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Menebak teka-teki, melenuk gembuk, mendengar tantangan Gatholoco, hatinya terbakar panas. Ia pun melontarkan tantangan. Jangan dulu menebak tebakan majikanku, tebak dulu teka-tekiku. Jika kamu bisa, kalau sudah berhasil baru kau tebak teka-teki majikanku, Ratna Dewi Lupitawati. Ini teka-tekinya Emban Cantrik. Jika kamu mengerti semua meski rupamu jelek, majikanku Sang Lupitawati beserta pembantu dan cantriknya akan menuruti kehendakmu semua, mau melayani tantanganmu. Gatholoco perlahan menjawab, apa omonganmu bisa dipegang? Sungguh-sungguh tidak mengingkari janji. Seumpama bohong, apa yang kamu berani menanggung? Jika kamu memberi jaminan tidak berbohong, aku akan menjawab semua sekarang juga. Katakan teka-tekimu seperti apa? Melenuk gembuk tak menjawab. Ia langsung mengungkapkan teka-tekinya. Dalam hatinya berkata bahwa tidak mungkin lelaki jelek rupa ini bisa menjawab teka-teki yang sulit itu. Ini teka-tekinya. Ada satu pohon besar bercabang 4, daunnya 12, bunganya tak bisa dihitung, buahnya hanya 2, tumbuhlah hanya 1, mengelilingi 8 cabang. Ini teka-teki yang pertama. Satunya lagi, aku melihat kerbau, jumlahnya hanya 2, tapi palanya 3. Tebaklah teka-teki ini. Gatholoco mendengarkan teka-teki itu pura-pura tidak tahu. Ia bergaya bengong, kepalanya digoyang ke kanan dan ke kiri, mengenakan ke atas, mulutnya komat kamit, matanya berkedip-kedip, dibuka tutup, buka tutup. Namun dalam hatinya bersorak riang, teka-teki itu gampang dan hadiahnya sangatlah indah. Berkencana dan memperistri wanita jelita. Namun melenuk gembuk justru mengartikan lain. Melihat ekspresi Gatholoco yang terkesan bodoh itu, ia tertawa terkekeh-kekeh. Hatinya riang karena ia terbebas janji untuk menyerahkan kewanitaannya kepada lelaki jelek rupa. Katanya, apa kamu bisa menebak teka-teki ini? Rupamu saja jelek dan menjijikan. Jangan tertawa dulu, masih dipikir agar bisa ketemu jawabannya. Ayo dengarkan sekarang. Banyak orang yang ada di sini. Semua aku tebaknya. Benar, aku tidak salah dengar. Tapi kalau salah, jangan mempermalukan atau mengolok-olok aku. Bismillah menebak teka-teki. Teka-tekinya orang yang menarik hati. Pohon besar hanya satu, yaitu anak sudutnya. Dalam semesta 4 cabang itu maksudnya kiblat, 12 daun itu jumlahnya bulan, tumbuh 1 cabang 8 itu tahun, bunga tanpa hitungan itu bintang, bagian buah 2 itu adanya sinar rembulan, dan lagi yang satunya kamu melihat 2 kerbau, kepalanya 3. Itu sudah menjadi lumrah. Kerbau di dalam dunia ini jantan dan betina, lebat bulu kepalanya. Gatholoco memperlahan bicara, bener apa keliru tebakanku, manis? Begitu jawabanku, mudah-mudahan tak salah. Melenuk gembuk, lemes tubuhnya. Ia mendengar tebakan Gatholoco. Serasa seperti divonis mati, bertelanjang diri, bersimpuh di hadapan lelaki berkulit ular, bersisik. Namun karena merasa kalah, ia pun tak bisa berkata. Melenuk gembuk segera mundur, melirik perlahan, mengucap, duh Gusti, aku serahkan segalanya yang bakal terjadi pada diri ini. Menjawab teka-teki Dewi Dudul Mendut. Kini
Dewi Dudul Mendut segera bersiap sedikit tersenyum memberi isyarat teka-teki akan dibabar. Dan gadis ini sudah duduk di depan berhadap-hadapan. Gatholoco sedikit tergetar hatinya. Pikiran nakal menabung tinggi bernada-nada jika tidak mengawini banyak gadis yang semua jelita. Ia kemudian bertanya, soal apa yang kamu ajukan? Cepat aku tebaknya teka-tekimu. Gatholoco Dudul Mendut tak berbasa-basi, wajahnya agak merah segar. Mulutnya seperti terkunci, wajahnya agak merah dan matanya redup memandang Gatholoco. Kekalahan Belenuk Gembuk telah membuatnya ragu dan angan-angan tersembunyi adalah pengabdian tanpa kompromi dengan lelaki yang tak diinginkan untuk menjadi suami ini. Namun layar telah berkembang, pantang nelayan untuk kembali pulang. Begitulah nasib Dudul Mendut. Kamu jawab teka-tekiku, di mana tempatnya iman, di mana tempatnya budi, di mana tempatnya kekuatan. Apa yang lebih pahit, yang lebih manis, lebih keras dari batu? Apa yang lebih luas, melebihi luasnya bumi? Apa yang lebih tinggi dibanding langit? Apa yang lebih panas melebihi panasnya api? Lebih dingin ketimbang buang air? Lebih gelap ketimbang malam? Mana nama melihat dan mana yang lebih mulia? Mana yang lebih rendah? Apa yang lebih cepat? Banyak mana yang hidup dan orang mati? Orang kaya dan orang nista, pria dan wanita, orang berpikir dan orang Islam. Ayo tebak sekarang kalau bisa. Oh, itu gampang. Tempat iman itu di jantungku, di otak. Tempatnya budi, otot tulang itu tempatnya kekuatan. Tempatnya malu itu di mata. Di dunia yang lebih pahit, untungnya orang yang melarat. Jika yang lebih manis, untungnya orang yang kaya. Jika orang yang lebih lemah, yang menangis tidak mengerti sastra yang disebut dan dinamakan melihat, itu manusia yang mengetahui ilmunya. Di mana yang lebih dekat di dunia, yang lebih cepat, lebih bahagia, itu karena yang widi. Yang luas melebihi bumi, itu penglihatan. Tajam melebihi senjata, itu nalarnya orang pandai. Yang ingin melebihi air, itu maksudnya hati yang sabar. Lebih keras daripada batu hatinya orang yang dangkal pikirannya. Hatinya orang yang berengasan, gampang marah, penasaran melebihi api. Pria dan wanita itu lebih banyak wanitanya. Meskipun berwujud pria, tidak tahu maksudnya wanita. Itu juga bisa disebut buta wanita. Orang hidup dan orang mati, sesungguhnya banyak yang mati. Meskipun wujudnya hidup, kalau orang tanpa budi itu sama saja seperti mati. Orang kaya dan orang nista itu pasti banyak yang nista. Meski kaya harta benda tapi bodoh tanpa budi dan tanpa nalar boleh disebut orang nista. Tidak punya tindakan yang mendahului kehendak rahmat. Orang Islam dan orang kafir. Islam kafir itu hanya lahir. Jika tidak ada buatannya, jika tidak pandai aturan agama, sungguh manusia tersebut tetap kafir. Jawaban itu membuat Dudul Mendut terpana. Ia meregang bulu kuduknya berdiri. Kebencian cair. Ia merasa bahwa lelaki buruk rupa yang ada di hadapannya adalah lelaki yang luar biasa. Orang itu bertanya, sangat pandai, tidak bisa dibuat main-main. Dudul Mendut pun segera mundur sembari berisik pelan. Sudah benar tidak meleset, sekarang saya takluk kalah padamu Gatholoco. Menebak teka-teki Dewi Rarabawu. Kini Rarabawu yang maju ke depan. Ia bersiap membongkar cangkriman. Kendati dalam hatinya ragu bahwa teka-tekinya bakal tidak tertebak. Karena itu tanpa banyak ucap dengan bahasa yang terpaksa disantunkan banyak ucap dengan bahasa yang terpaksa, ia pun mulai memaparkan teka-tekinya.
akan menebak teka-teki saya. Semua yang bersifat hidup yang sama di dunia ini mengucapnya berapa ucapan, padahal itu klimis mulus. Namun dasar Gatholoco melihat lawannya sudah kalah sebelum melawan, maka ia pun kembali kumat nakalnya. Ia pura-pura tidak tahu, wajahnya ditundukkan dan sesekali mendongkrok, kemudian mengawasi Rarabau. Dengan ekspresi kebingungan, ia berlagak bengong, menengok kanan kiri, melakukan solikoi, bicara sendiri. Semua Rarabau tak terpancing dengan ulah Gatholoco ini. Namun ketika melihat wajah Gatholoco yang betul-betul seperti merasa kebingungan, maka sikap arogansi Rarabau pun kembali tampil. Ia tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan sambil menghina, tersenyum manis, sinis, mengejek tak hingga. Kamu apa mungkin bisa menjawab teka-tekiku? Rupamu jelek seperti ular sakit. Gatholoco ejek Rarabau. Jangan keburu takabur. Kalau kamu begitu, ini aku tebak, entah benar entah salah, tapi aku yakin adik sayang teka-tekimu itu bisa aku tebak. Begini ucapannya yang bersifat hidup. Yang ada di dunia ini hanya ada 21 ucapan, tidak kurang tidak lebih. Sedangkan sastra yang berbunyi juga hanya ada 21. Semua ucapan makhluk yang ada di dunia ini. Jika klimis itu yang dimaksud adalah tahi, di alu lesung, jika dipegang pasti amis. Selama ini belum ada tahi yang berbau wangi. Rarabau pun memarah mukanya. Ia sangat malu. Wah, celaka. Akhirnya terpaksa aku pun akan dikawini. Aku mengaku kalah. Apa saja perintahmu aku lakukan. Rarabau segera mundur, mencingkir dengan perasaan tak menentu. Menebak teka-teki Dewi Mleweh. Giliran Dewi Mleweh bersiap-siap, duduk digagah-gagahkan, akan berjuang untuk menang, berdebat soal ilmu dengan lelaki sumber segala ilmu, yaitu Gatholoco. Sang Dewi Mleweh terucap, tebaklah teka-tekiku. Isinya, alam dunia ini semua ada berapa macam dan berapa rasanya jika dimakan. Aku melihat wujudmu berdiri 8 perkara, kekuatannya pada jasad yang satu, sifat 4 kiblat 2/14 yang tertinggal, yang 2 saling menutup, semua mendirikan bendera, keduanya saling tak kuat. Tebaklah maksudnya dan tujuan kemana. Sebelum menjawab, Gatholoco kembali berpura-pura tidak mengerti. Ia diam saja, namun Dewi Mleweh sudah tak mampu untuk ditipu dengan gaya Gatholoco ini. Teman-temannya yang lain yang selalu tertipu dengan gaya lelaki jelek rupa ini menjadi pelajaran berharga bagi Dewi Mleweh. Untuk itu, kendati Gatholoco berpura-pura tak tahu, Dewi Mleweh pun diam saja, malah dalam hatinya mengumpat, lelaki jelek, gayamu memukan. Sayang, aku terpaksa harus jadi istrimu, melayani di tempat tidur, mengabadimu seumur-umur. Gerutu Dewi Mleweh. Merasa saingannya tak terpancing dengan gaya pura-pura bodoh Gatholoco. Tak memperpanjang aku tingginya, bismillah, aku akan menebak teka-teki. Teka-tekinya wanita yang cantik mempesona. Isi dunia itu hanya 9 banyaknya. Yang dibuat menghitung angkanya hanya 9, tidak ada yang lebih dari 9. Karena setelah langkah 10 kembali kepada hitungan lagi, itu tandanya bahwa isi dunia ini hanya 9. Semua hanya 9 itu tentang keadaan rupa. Semuanya hanya ada 6 perkara, masing-masing hitam, biru, kuning, hijau, dan merah. Selain itu tidak ada, karena rupa di luar yang aku sebutkan itu sudah mengandung rasa. Kalau kamu tanyakan tentang kebanyaknya rasa, maka yang sudah terbukti di dalam
Dunia ini hanya ada 8 rasa, manis, gurih, pahit, getir, pedas, asin, sepat, kecut. Dengan begitu, klop bahwa yang ada hanya 8 perkara. Tebakan untuk teka-teki kedua menurut aku tidak lain adalah anjing yang beradu pantat. Karena pada saat mereka beradu pantat, anjing-anjing itu berdiri dengan 8 kaki menghadap 2 kiblat, utara dan selatan, yang mempunyai 4 sifat: bermata 4, berpintu lubang 14. Kalau mau merinci lubang ini, maka itu berdiri dari lubang mulut, hidung, telinga, dubur, dan lubang kelamin. Kamu hitung semua lubang itu, jumlahnya semua 14. Kalau kamu tanyakan, tersisa 12 lubang. 2 lubang tertutup dan saling menutup. Tutup menutupi, maka jawabannya saat anjing melakukan senggerama, maka penis anjing jantan itu akan masuk ke dalam vagina anjing betina, saling bertemu dan saling menutupi. Sedangkan umbul-umbul yang menempel yang menyerupai bendera itu adalah 2 ekor, saling berdiri seperti 2 bendera yang berkibar-kibar. Benar tidak jawabanku ini? Coba jawab. Dewi Meleweh tersapu malu. Ia hanya menganggukkan kepala, tanda jawaban yang diutarakan Gatheloco memang benar adanya. Dalam hatinya timbul penyesalan terhadap takdir yang berlaku untuknya. Dikawinlah laki buruk rupa, arogan dan tidak menghargai martabat perempuan. Aku mengaku kalah. Sekarang terserah, maumu aku layani. Aku hanya menuruti kehendakmu, tidak akan menolak atau menghindar. Menebak teka-teki Ratna Dewi Lupitawati, seluruh emban cantrik dan para penggawa padepokan Jemara Jamu sudah ditaklukkan. Tak ada yang tersisa, pasrah dari untuk dikawini. Sebagai taruhan sebelum berdebat dengan dirinya telah terjadi. Hanya dalam tempo sehari Gatheloco telah memperoleh puluhan istri yang mengabdi secara total padanya, menyerahkan segala nasibnya pada lelaki berisik ini, rela dipermalukan apa aja, termasuk dijajah kemerdekaannya. Sekarang yang tersisa tinggal Ratna Dewi Lupitawati, ratu cantik antara para wanita cantik ini. Dengan gemulai maju ke depan, gayanya mirip ayam betina yang pasrah untuk dibuahi ayam jago, seperti kucing betina masa birahi yang sedang menggoda kucing jantan yang hasrat seksnya tinggi. Kamu tinggal seorang diri, emban cantrik, dan para penggawamu semuanya sudah kalah berdebat dan mundur. Mereka berbaris di belakangku, siap menyerah kalau berani. Semampu aku layani, kata Gatheloco. Aku terserah, apa maumu. Jika kamu katakan aku menyerah, sesungguhnya aku sudah menyerah. Tapi kalau kamu lakukan, aku berani. Sebenarnya aku juga berani. Ini teka-tekiku, banyaknya 3 perkara. Tebaklah di mana letak orang kawin, bagaimana maksud laki, perempuan, dan apa arti sejoli. Oh, itu teka-teki gampang. Tidak usah berpikir, aku sudah tahu yang menjadi jawaban tentang orang kawin, maksud laki perempuan. Juga soal pasangan sejoli itu remeh, gampang. Dengarkanlah tebakanku ya. Yang disebut laki-laki itu sangat jelek sekali seperti keberadaanku. Laki-laki itu sangat jelek sekali seperti keberadaanku. Rupanya sangat buruk. Sedang perempuan merupakan tempat barang rahasia. Rahasianya perempuan itu wujudnya seperti wujudmu itu, yang sebenarnya lebih jelek karena tempat dan asalmu itu merupakan campuran dari kejelekan laki-laki. Sedang yang disebut kawin itu adalah kamu menunjukkan kejelekanmu pada laki-laki untuk menikmati semuanya, yang baik maupun yang jelek.
Untuk itu yang disebut sejoli tidak boleh hanya didasarkan pada anggapan bahwa perempuan itu sebagai tatakan laki-laki, karena pada hakikatnya sejoli tak mengenal istilah teka-teki dan menataki. Keduanya kabur seperti kaburan datang dan perginya nyala api. Hanya itu jawabanku, entah benar atau meleset. Lupitawati tak berkata, mukanya menunduk, air matanya berlinang, tak terlihat watak angkuh, tak tampak sorot kesombongan. Yang terjadi adalah sikap nerimo, pasrah, kepasrahan yang tulus. Dengan sesegukan ia pun menyembah Gatholoco, menyentuh kaki laki jelek rupa ini, mencium ujung-ujung kuku, saranya berucap, dewa sesembahanku, sungguh benar apa yang Paduka ucapkan. Sekarang hamba menyerah, pasrah, takluk, pasrah kehendak Paduka. Apa yang menjadi keinginan Paduka terhadap hamba, silahkan Paduka lakukan. Hamba pasrah jiwa dan raga, pengabdian hamba tulus tetap menatap lahir batin, tak akan menyingkir di dunia hingga liang kubur.